Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bukan channel ya. Salam apa ya? Salam bertemu kembali di live Instagram yang sudah lama sekali aku nggak pernah live Instagram. Sesuai dengan janjiku, aku akan jawabin pertanyaan teman-teman yang sudah nanya beberapa waktu yang lalu, dan mungkin nanti akan menjawab pertanyaan yang masuk saat live ini. Dan aku baru aja selesai ini nih, bikin presentasi buat ujian skripsi besok, buat sidang skripsi. Udah lebih lega, lebih plong, lebih ya udahlah gitu. Sekarang tinggal santai-santai dulu. Kita besok berjuang lagi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dulu, karena presentasi udah beres, tinggal belajar presentasi lagi. Walaupun udah sering bicara di depan umum, jadi pengalaman untuk aku tuh punya pengalaman jadi MC di acara-acara resmi dan di acara yang training besar gitu. Aku pernah MC di depan 1.500 orang. Deg-degan biasa sih, deg-degan awal. Habis itu kan harus MC yang rame ya, bukan MC formal ya, membawa suasana. Tapi besok sidang di hadapan Dewan Penguji itu ternyata beda tingkat stresnya. Jadi memang butuh fokus. Kemudian ini kan memang dipertanggungjawabkan, dan hasilnya aku berharap memang benar-benar bermanfaat. Jadi sangat-sangat excited, bukan takut juga sih, sangat excited. Doain lancar ya. Oh ya, pertanyaannya udah aku sebagian aku screenshot, sebagian nanti bisa kita bahas juga pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya. Teman-teman apa kabar? Aku sapa dulu deh. Halo Mbak Tia. Makasih. Teman-teman dari mana aja nih yang lagi live gitu? Lama nggak live, sekalinya live masih sepi nih, masih 14 orang. Pada kemana ini ibu-ibunya? Share deh ke teman-temannya, jarang-jarang loh aku live. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, aku jawab dulu ya. Dari Mbak Monica Sang. Aku hamil 23 minggu, saat pup keluar darah segar dari anus tapi nggak sakit, itu kenapa ya? Udah bisa dipastikan kemungkinan itu ada hemoroid atau ambeien. Cuma mungkin ambeiennya bukan yang di luar, yang keluar benjolan itu, kemungkinan di dalam. Artinya ada pembuluh darah di anusmu yang robek. Nah, di anus itu pembuluh darahnya itu banyak, dan kalau ada luka itu memang darahnya keluar agak banyak dan agak segar. Dan sebagai ibu hamil harus aware dengan itu ya, karena ambeien itu salah satu penyebab anemia, dan kalau nggak ditanganin ambeiennya, kadang anemianya susah juga untuk ditanganin gitu. Nah, aku kan udah pernah bahas nih tentang ambeien pada ibu hamil di YouTube. Jadi segera ke YouTube channelku ambeien pada ibu hamil. Waktu itu juga bahasnya di live sih. Di situ ada tipsnya gimana caranya supaya ambeiennya tidak berdarah. Dan insya Allah caranya alami dan sudah banyak terbukti ke klien-klienku yang punya ambeien gitu. Kemudian dari Nova Devik, kalau tidak vaksin, apakah proses persalinan baik di bidan maupun di RS akan dipersulit? Tentu tidak gitu, karena vaksin belum menjadi syarat untuk bisa melahirkan di vaskes atau tidak ya. Itu hanya berupa himbauan agar sebaiknya vaksin, dan vaksin juga tidak dipaksakan. Tapi kembali ke yang punya diri untuk mengambil keputusan apakah mau vaksin atau tidak. By the way, ini suaraku jelas atau sinyalnya bagus nggak? Soalnya di sini beberapa kali sinyalku nggak bagus. Coba Kak, tes Kak. Tes apa? Live-nya Adek. Soalnya di sini beberapa kali aku ditelepon itu putus-putus gitu loh. Di situ teman-teman sinyalnya gimana? Bagus aja nggak? Suaraku jelas. Trimester 3 HB hanya 9, apakah masih bisa keburu? Bisa banget, asalkan bisa banget kekejar Mbak, asalkan penanganannya benar gitu. Karena kita pengalaman dampingin
Ibu-ibu yang anemia biasanya dalam seminggu aja kalau dia nurut sama saran kita itu cepet kok naiknya. Hanya sebagian kecil yang agak lambat naiknya biasanya karena penyebab lain, contohnya hemoroid. Berarti hemoroidnya harus ditangani ataupun yang lain. Oh jelas ya, alhamdulillah. Kemudian untuk program hamil setelah lepas KB 3 bulan harus apa ya, aduh keputus lagi ya, harusnya ngeliatnya di HP yang satunya. Setelah lepas KB 3 bulan, gini deh, aku nggak tahu pertanyaannya kemana karena keputus ya, nggak dibuka langsung nih, aku cuma buka screenshotannya. Jadi gini, kalau kita habis pakai KB hormonal, apalagi suntikan depo ya 3 bulan gitu, biasanya hormonnya itu untuk balik ke hormon balance atau kesuburannya kembali balik itu paling cepat 6 bulan. Nah selama waktu 6 bulan itu ya jangan berharap hamil gitu. Tapi kalau memang kepingin segera haidnya teratur, kesuburannya kembali lebih cepat, maka coba pakai pil KB. Karena pil KB itu bisa juga ngatur hormon kita gitu. Rutin 3 bulan berturut-turut, insya Allah itu biasanya kesuburan udah mulai balik gitu ya. Dari Mbak Atira, benarkah ada dokter bilang bayi MPASI yang masih ASI belum boleh minum air putih? Nah ini aku belum dengar nih dokter yang bilang MPASI belum boleh minum air putih. Karena bayi pun punya kebutuhan minum, kebutuhan cairan yang masuk selain makanan, termasuk air putih. Jadi kalau pendapat itu aku belum bisa komen dia dapatnya dari mana, dan harusnya aku mungkin cari jurnal ya, karena sekarang itu kita tuh kalau ngomong nggak bisa berdasarkan pengalaman atau katanya si A si B, itu harus dibuktikan dengan apakah sudah ada jurnalnya, apakah sudah ada penelitiannya kayak gitu. Nanti lah aku cari-cari ya apakah ada jurnalnya nih yang mengatakan bayi belum boleh minum air putih. Kemudian dari Mbak Izatul, sudah terlanjur makan ikan bakar yang nggak terlalu matang di usia kehamilan 12 minggu ya, bahaya nggak? Gini, memang kita itu kalau bisa menghindari makanan kayak micin-micin gitu selama kehamilan, makanan-makanan yang nggak sehat, makanan mentah gitu, karena dikhawatirkan nanti ada bakteri yang masuk. Tapi gini, tubuh kita itu sebenarnya nggak selemah itu loh gitu. Tubuh kita itu punya sistem imun untuk melawan bakteri, virus gitu ya di dalam tubuh. Itu kenapa penting banget kita untuk menjaga kondisi kesehatan kita dari makanan yang berkualitas, dari olahraga, dari mungkin tambahan minuman makanan yang sehat. Nah, kalau kenapa sih ibu hamil, aku pernah bahas ini, kenapa sih ibu hamil tuh kewajibkan minum propolis? Karena ini kita bicaranya jurnal ya, karena memang propolis terbukti bisa menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Dan itu aku udah buktikan ke ratusan klienku sendiri, mulai dari ibu hamil, anak sakit, orang dewasa sakit gitu, tanpa obat-obatan bisa ngelawan virus-virus yang tingkat kesembuhannya luar biasa, apalagi hanya untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena kita tuh kadang ketemu dengan kondisi yang nggak sengaja kemakan, nggak sengaja keminum misalkan gitu ya, kita nggak bisa tahu apakah minuman kita ini bebas bakteri gitu ya, apakah makanan kita makan ini selalu bebas jamur gitu, atau ke lingkungan yang kita datangin nggak ada virus, itu kita nggak bisa jamin. Yang kita bisa lakukan ikhtiar. Jadi nggak perlu juga takut berlebihan kalau sekali makan makanan, aduh ternyata mentah gitu ya, nggak usah terlalu berlebihan juga. Apa kabar orang-orang luar yang suka makan makanan mentah gitu kan. Jadi memang itu gak usah terlalu jadi ketakutan gitu, tapi fokus sama ikhtiarnya gitu. Kalau udah terlanjur ya gimana gitu ya, usahanya dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Menurutku pola hidup yang sehat itu cukup istirahatnya, makanannya terjaga gitu ya, nggak sembarangan sesekali makanan cheating gitu ya, makanan yang gak sehat boleh, tapi bukan jadi makanan harian itu yang utamakan banyak makanan yang sehat. Kemudian kalau aku sih no skip untuk propolis, silahkan teman-teman boleh mau yang lain. Untuk ibu hamil yang kontrol kegerak bunda sehat mungkin gak asing dengan propolis ya, apalagi kalau dia punya faktor resiko, aku biasanya wajibkan minum propolis. Tadi kayaknya ada pertanyaan propolis ya.
Aku jawabin pertanyaannya ntar deh ya yang di sini ya. Aku jawabin dulu yang di situ. Apakah boleh setelah lahiran ibu minum jamu? Nah, kalau aku saranin biasanya untuk ibu yang pasca bersalin untuk minum gula merah sama asam jawa setiap hari, itu untuk bantu BAB-mu biar lancar, supaya kalau ada jahitan itu juga nggak terlalu mengganggu gitu ya, nggak terlalu beresiko untuk jahitannya meregang gitu. Nah, tapi kalau untuk kayak kunyit, kencur gitu, itu mungkin boleh tapi dengan takaran-takaran yang sesuai gitu. Nah, masalahnya sebenarnya jamu-jamuan itu tuh bagus loh gitu. Manfaatnya buat kesehatan bagus banget. Hanya saja mungkin takarannya yang perlu diperhatikan. Apakah ini kalau kita bicara bicara ilmiah, yaitu selalu harus ada berapa sih dosis amannya untuk dikonsumsi ibu menyusui atau ibu pasca bersalin sehari gitu, nggak bisa sembarangan. Kalau memang ada jamu yang memang sudah ada Depkesnya, sudah ada atau BPOM-nya, dulu di GBS ada namanya sari apa ya? Mungkin tim GBS tahu ya, kalau buat keputihan sari putih itu ada komposisinya sudah ya. Dalam setiap kapsul ada berapa gram. Sari putih itu isinya kunyit putih. Kemudian ada yang sari rapet, kalau nggak salah itu yang buat pasca bersalin, dia ada kunyitnya, ada apa. Jadi itu semua ada dosis amannya gitu. Tapi kalau yang bikin sendiri itu yang kita nggak tahu dosis amannya berapa gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi bagus. Kemudian jika dalam usia 9 minggu kantung hamil belum terlihat karena apa ya? Jadi gini, ada beberapa kali aku nemuin ibu hamil yang usia kehamilan 8-9 minggu kantung kehamilannya belum kelihatan, atau ada kantung tapi belum kelihatan janin. Tapi ada sebagian yang 5-6 minggu udah kelihatan kantung. Tapi bukan berarti kita sudah langsung bisa mendiagnosa bahwa ini kehamilannya tidak berkembang atau bermasalah, nggak juga. Kadang itu tergantung sama ketebalan lemaknya atau mungkin alat USG-nya gitu. Jadi nanti semua itu dilihat lagi selanjutnya. Kalau ditanya karena apa, ya itu tadi kemungkinan yang tadi aku sebutkan, tapi nggak tahu pasti gitu ya. Nah, nanti dikontrol lagi 2 minggu USG lagi gimana hasilnya untuk dibandingkan perbandingan hasilnya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, jika dalam usia 9 minggu apakah 32 minggu boleh naik pesawat? Nah, ini tergantung maskapai ya. Mungkin kalau ada yang kerja di maskapai bisa kasih pendapat. Kalau yang aku pernah ikut di waktu itu aku pernah jadi tim kesehatan jemaah haji ya. Waktu itu bareng sama tim kesehatan dari pelabuhan ya. Jadi mereka dokternya bilang untuk usia amannya naik pesawat itu antara 14 sampai 26 minggu. Itu usia amannya di mana rahim lagi kuat-kuatnya. Di atas itu relatif nggak aman, atau kurang dari itu relatif nggak aman. Tapi beberapa maskapai tetap mengizinkan. Jadi maskapai punya kebijakan berbeda. Yang mengeluarkan nanti Anda boleh terbang apa enggak ya dokter kesehatan pelabuhan itu sendiri dan bandara ya. Usia kandungan saat ini 7 bulan tapi sudah vaksin di usia 2 bulan, aman nggak ya? Lagi-lagi balik lagi sama yang aku bilang tadi gitu. Karena sekarang ini ada banyak ibu yang dia nggak tahu kalau ternyata dia hamil, ternyata dia udah vaksin gitu. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Kalau udah kayak gitu udah terjadi, itu tuh biar jadi ranahnya Allah. Tugas kita ya ikhtiar aja gimana caranya menjaga kehamilan tetap sehat. Karena penelitiannya pun belum banyak tentang vaksin ini gitu. Itu wujud dari ikhtiar kita. Kalau tes HIV reaktif, apa benar pasti positif dan apa perlu cek pengulangan lagi? Oh ya, perlu dong cek pengulangan lagi, karena tes HIV yang kita pakai itu di bidan atau di puskesmas itu masih yang standar banget. Nanti ada tes lagi, diulang lagi dengan 2 pembanding kalau saya nggak salah, baru nanti ditentukan. Jadi itu belum pasti juga gitu. Jadi harus tes ulang gitu ya. Dari Mbak Ririn Aswar. Mau tahu dong awal merintis karir bidan ini bisa kayak gini gimana? Oke. Wah, ini bisa cerita panjang nih aku. Aku persingkat-singkat lah ya ceritanya ya. Dulu
Ya memang dari kecil aku cita-citanya pengen jadi bidan. Jadi memang pengennya jadi bidan atau dokter kandungan, seingatku gitu kalau ditanya cita-citanya. Jadi uh, dan ternyata Allah kasih jalan gitu, bisa tes tes kebidanan terus lulus kebidanan. Otomatis karena aku pengennya jadi bidan, memang lebih banyak passionnya tuh di pelayanan gitu. Untuk teori-teori kurang begitu meminati gitu. Tapi kebalik ya sekarang. Dulu waktu kuliah nggak terlalu suka pelajaran-pelajaran yang apa namanya menghafal gitu. Tapi lebih senang kalau langsung pelayanan. Nah begitu lulus dan karena mungkin dari kecil dididik untuk selalu jujur dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan tindakan itu ya. Akhirnya kalau melakukan tindakan itu aku nggak mau yang menjadikan pasien itu percobaan. Artinya ketika aku mau melakukan pemeriksaan, aku udah yakin bahwa aku mampu berdasarkan ilmu yang udah aku baca gitu, aku udah simulasikan di otak. Jadi kepercayaan diri itulah yang akhirnya membentuk karakter mungkin. Nah ini tips buat teman-teman yang jadi bidan. Jangan jadikan klienmu tuh kayak coba deh dulu, jangan. Jadi benar-benar yakin dulu, kita udah yakin baru kita ambil. Jadi itu bukan percobaan lagi, tapi kita memang untuk mempraktekkan apa yang sudah kita paham gitu. Nah, sehingga dalam proses bekerja pun aku bisa begitu percaya diri dan lancar, dan kepercayaan otomatis kan datang dari teman kerja, dari atasan, dari klien, terutama walaupun kita masih muda, masih gadis gitu. Alhamdulillah begitu lulus saya dipercaya untuk membuka klinik bersalinnya puskesmas yang Puskesmas Pinggan ya, yang dulu sempat rame tahun 2000-an kalau nggak salah, ceritanya begitu. Lalu sempat tutup lagi gitu kan karena nggak ada tim yang mau untuk bertanggung jawab lagi gitu. Nah akhirnya tutup. Nah aku masuk ke situ setelah lulus, buka lagi tuh klinik bersalin di Puskesmas Pinggan. Dulu belum 24 jam, tahun 2006. Aku lulus 2006 ya. Nah 2006 langsung gitu. Setelah lulus itu bukan yang coba-coba ya, karena memang udah yakin gitu, udah pede banget gitu, nolong persalinan udah pede, walaupun masih ada didampingi sama senior sesekali, tapi udah pede banget. Dengan ilmu tentunya, ketika menemui kasus pun aku nggak yang gerasak gerusuk gitu, ingat ilmunya. Jadi buku tuh selalu ada. Jadi kadang sambil nunggu persalinan tuh sambil baca buku lagi kalau ada kasus seperti ini, ada kasus gini. Jadi tipikal aku tuh belajarnya gitu, visualkan. Nah, abis itu sempat dapat panggilan karena di puskesmas dulu masih sepi juga. Akhirnya dapat panggilan di Rumah Sakit Haji Darjat Samarinda. Jadi aku sempat kerja di Haji Darjat Samarinda ini berapa bulan gitu. Baru akhirnya dipanggil lagi di puskesmas. Jadi balik lagi ke puskesmas, itu mulai serius tuh nolong persalinan, mulai ada 1, 2, 3 sampai mulai rame persalinan di puskesmas itu. Begitu udah persalinannya rame, udah mulai ada program pemerintah untuk puskesmas jadi 24 jam. Itu tahun 2009. Nah 2009 baru aku mulai praktek di tempat sendiri. Prakteknya kecil dengan modal yang dulu juga masih minjem sama saudara, dan itu dicicil. Aku masih ingat banget modalnya 5 juta untuk beli bed persalinan, beli oksigen, beli partuset ya, dan perlengkapan lainnya gitu. Kalau ranjang di ruang rawat inap itu ngambil dari barang sisa puskesmas yang nggak kepake, dibaikin lagi, dicat lagi. Pokoknya kursi-kursinya yang udah peot-peot dibaikin lagi, dicat lagi. Jadi semuanya itu bermula dengan keterbatasan gitu. Tapi yang aku nggak mau mengurangi investasi adalah ilmu. Jadi ilmu tuh selalu diupdate. Ada yang baru yang kira-kira memang ini bermanfaat, masuk akal, dan memang masuk secara ilmiah, aku ikutin. Sehingga pelatihanku dari tahun 2010, 2011 sampai sekarang itu memang banyak banget. Itulah yang bikin kita, jadi Allah tuh akan muliakan kita dengan ilmu. Jadi buat teman-teman jangan pelit untuk ilmu gitu ya. Apalagi hitung-hitungan, itu udah beda matematikanya. Jadi Allah akan muliakan kita dengan ilmu, udah itu kuncinya. Kalau kita nggak berilmu, bagaimana kita mau dimuliakan orang gitu.
apalagi mau dimuliakan penduduk langit gitu kan. Jadi ilmu itu harus jadi prioritas kita. Udah, nanti Allah yang kasih jalannya, nggak usah takut untuk berinovasi selama itu inovasinya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang pasti motivasinya adalah gimana kita bisa menolong sesama, bukan lagi soal uang. Jadi kalau bidan ini harus sosial, walaupun ada bisnisnya tapi sosialnya harus lebih tinggi, jadi sosial bisnis gitu. Nanti kalau misalkan rezeki itu akan datang dari mana-mana kok gitu. Nanti kita akan dipantaskan lagi dengan apa yang sudah kita beri gitu, ya. Dan itu juga berlaku bukan cuma buat klien tapi buat tim kita. Kemudian ada pertanyaan, berapa tindik dokter Evo di GBS? Nah, kalau untuk yang harga-harga silahkan teman-teman tanya ke admin ya. Aku kurang begitu hafal dengan harga-harga, jadi silahkan nanti tanya-tanya ke admin. Oke deh, aku mulai jawabin pertanyaan yang ada di sini. Sebentar. Hamil 33 minggu dari Mbak Risma Yunita 73. Hamil 33 minggu dan saya positif 1 protein urin, itu kenapa ya Bun? Selama tekanan darah normal, it's okay, nggak masalah, nggak usah terlalu fokus. Kadang memang ketika pemeriksaan itu bisa saja positif 1, dan untuk menentukan kita preeklamsi atau enggak itu bukan dari protein urinnya kok sekarang itu. Kalau udah tekanan darahnya tinggi walaupun proteinnya negatif, tetap aja udah masuk kategori preeklamsi gitu. Nah, yang pasti jaga terus kenaikan berat badan, jangan sampai berlebihan, sesuaikan dengan indeks massa tubuh kita. Nggak bisa disamain antara ibu A dengan ibu B harus naiknya sama, enggak gitu ya. Dan dengan kontrol berat badan kita bisa mengurangi resiko hipertensi atau preeklamsi ya, resiko diabetes, resiko komplikasi lainnya selama kehamilan maupun persalinan. Pengen lahiran di GBS, sebelumnya harus periksa di GBS dulu ya. Gini, aku mau open pemikiran teman-teman. Kita tuh bidan gak akan pilih-pilih kliennya gitu ya. Jadi siapapun yang datang kita akan tolong. Tapi kita gak akan mau tabrak-tabrak gitu aja gitu. Karena kita juga memikirkan keselamatan orang yang kita tolong dan keselamatan kita sendiri gitu. Kita ini juga butuh selamat kan. Kita ini penolongnya juga butuh aman. Aman dari apa? Aman dari jeratan hukum, aman dari dugaan-dugaan di mana kita sudah melakukan yang terbaik tetap saja disangka tidak melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada klien yang datang membawa, harusnya sebenarnya kita bisa persiapkan dari dini. Ketika dia kontrol ke kita, ternyata anemia berat masih bisa dikejar, ternyata jalan lahirnya kaku masih bisa kita ingatkan untuk siapkan jalan lahirnya, ternyata posisi bayinya nggak optimal masih bisa kita bantu optimalkan dengan treatment. Tapi ketika atau bayinya terlalu besar sehingga datang ke kita udah misalkan udah yang tahu-tahu udah datang dengan pembukaan besar, ternyata posisi bayi nggak optimal, akhirnya macet gitu, dan ujung-ujungnya dirujuk misalkan. Padahal masih bisa kita treatment, kita bisa lakukan prepare sebelumnya kalau misalkan dia periksa ke tempat kita. Nah, kalau misalkan persiapannya udah bagus, walaupun nggak pernah periksa ke kita, malah kita welcome, malah lebih tenang, HB-nya bagus gitu ya. HIV, tes labnya semuanya bagus, kemudian nggak ada masalah, ya siapa yang nggak senang nolong ibu lahiran yang aman, yang tidak beresiko apa-apa. Karena yang tidak beresiko aja bisa tiba-tiba ada masalah dalam proses persalinannya, apalagi yang sudah punya resiko gitu. Nah, kalau yang nggak pernah periksa ke tempat kita nggak punya riwayat catatan persalinannya, apakah dia ini memang aman atau tidak gitu, itu yang nanti jadi bumerang buat siapapun, buat ibunya, buat keluarganya, buat penolongnya. Sehingga kalau bisa ya usahain ada periksa, karena menurut kami banyak banget nemuin ibu-ibu yang nggak periksa ke GBS itu begitu datang tuh udah bawa masalah banyak banget, atau bahkan yang udah trimester 3, 37 minggu ternyata belum pernah diperiksa sama sekali labnya, nggak pernah cek HB, tahu-tahu pas kita cek HB-nya 9, HB-nya 10 kan, itu sangat-sangat disayangkan gitu loh. Itu kenapa kita sarankan untuk periksa. Justru kalau
teman-teman periksanya ke GBS, lahiran di tempat lain, itu kita nggak masalah. Karena kita itu tujuannya adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Jadi ya mau lahiran dimanapun yang penting aman buat semuanya, itu akan sangat baik karena outputnya itu gitu loh, bukan soal di mana lahirannya gitu. Jadi kalau bisa please usahain pastikan dirimu aman gitu. Jangan sampai ketika di judge di tempat lain bahwa ini harus sesar atau ini harus induksi segera, ini harus bla bla bla, baru dipaksakan diri untuk ke GBS gitu. Nggak gitu juga, karena kami bukan dukun yang bisa simsalabim gitu kan, semuanya butuh disiapkan gitu. Dari Mbak Supitri, mau nanya dong, saya usia kehamilan 9 minggu, kemarin dirawat inap bed rest 3 hari karena ada perdarahan di usia kehamilan 8 minggu. Hampir dikuret, alhamdulillah janin masih sehat. 4 hari setelahnya pulang keluar lagi bercak warna pink. Terus pertanyaan apa? Keputus ya. Tapi dokter tadi bilangnya UK12 kontrol lagi, tapi sekarang masih ada bercak pink gitu, gimana bidan ini? Ya sabar, berbaik sangka sama takdirnya Allah, dijalanin aja, ikutin saran dokter Teddy untuk balik lagi usia 12 minggu dan sambil bed rest sambil ngobrol, diajak ngobrol rahimnya, diajak ngobrol janinnya gitu. Semuanya minta diperhatiin. Jadi disapa dia si Rahim, makasih ya udah jagain adik janin, udah ngasih nutrisi, udah jadi tempat ternyaman buat bayiku. Mohon maaf ya kalau aku kurang memperhatiin kamu atau mungkin aku pernah nyakitin kamu. Aku sayang kamu rahimku, I love you gitu. Dan itu juga dikatakan buat janinnya. Nah, selebihnya ya ikhlas. Aku siap apapun yang terbaik untuk kamu. Aku sayang sama kamu. Kalau memang adek ingin bertahan dan memang baik kita untuk terus berkembang, tumbuhlah dengan sehat ya dek, ikhlas kayak gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, bahasanya itu kalau memang yang terbaik adalah kita nggak sama-sama, ya adek juga tetap sehat, tetap ikhlas, tetap tumbuh, tetap apa ya, tetap kasih tanda buat ibu gitu. Artinya itu kita tuh siap apapun yang terjadi. Jangan pokoknya kamu harus tumbuh sehat ya. Kamu harus, nah itu kalau harus tuh kita stres, kita intervensi Allah juga. Jadi kita ikhlas aja, ya Allah aku siap gitu. Semoga janin ini tumbuh sehat, kalaupun misalkan tidak ya kasih tanda dan kasih aku hati yang ikhlas kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu mikir kekhawatiran. Percaya deh, apapun takdir Allah itu tuh baik semua buat kita. Jadi nggak ada takdir yang buruk gitu ya. Gitu ya. Kemudian propolis bisa nambah BBJ nggak Bu? Yang bisa nambah berat badan janin itu adalah karbo. Nah, teman-teman harus paham itu ya. Kalori yang tinggi dari makanan, karbohidrat itu. Propolis mau minum 1 botol pun nggak ada nambah karbohidrat karena memang nggak ada karbonya gitu loh. Kalorinya berapa? Yang ada tambah sehat gitu. Jadi yang harus dievaluasi adalah makanan lain yang dikonsumsi sehari-hari. RD 0101, Waalaikumsalam, mau nanya untuk biaya lahiran di GBS berapa ya? Untuk biaya sekali lagi bisa langsung ke admin atau cek di highlight Instagram ya. Kemudian buat vlognya apa nih? Yang ini, live yang ini dijadikan vlog. Boleh deh. Nanti aku simpan dulu ya. Kemudian pertanyaan sebentar. Wow. Kalau ada ngilu-ngilu gimana ya? Khawatir jadi nyaman gak ya? Oke, tadi udah terjawab ya. Gak usah terlalu fokus sama kekhawatirannya. Erna aja.
Waalaikumsalam. Mau nanya, udah 38 minggu mau lahiran, udah mulai banyak kontraksi palsu dan perut kencang. Besok jadwal kontrol. Lebih baik periksa dalam apa nunggu kontraksi alami ya, Bu? Periksa dalam atas indikasi apa? Jadi periksa dalam itu nggak senyaman yang dikira loh ya. Jadi hati-hati. Periksa dalam itu sesuai dengan yang aku ada jelaskan di YouTube tentang kapan waktu yang tanda bersalinan dan kapan waktu yang tepat untuk ke provider. Itu disimak ya. Jadi jangan dikit-dikit mau diperiksa dalam. Kita punya hak untuk menolak dan tujuannya apa? Kalau nggak ada kontraksi teratur intens, diperiksa dalam buat apa gitu? Sebenarnya sebagai bidan pun kita udah tahu itu belum bukaan gitu, atau itu masih fase laten. Kalau mau ya sabar, karena serviks atau mulut rahim itu pemalu loh, sensitif gitu. Jadi kalau dia merajuk malah nanti nggak mau buka gitu. Jadi sebaiknya tunggu kontraksi sudah intens sesuai dengan yang aku jelasin di YouTube ya. Jangan dikit-dikit mau di VT gitu. Oke. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Sambil aku cerita ya. Jadi aku nih penelitianku tentang efektivitas terapi moksa kombinasi relaksasi hipnobirthing terhadap percepatan persalinan kala 1. Nah, respondennya otomatis klien-klien Gria Bunda Sehat yang datang ke Gria Bunda Sehat. Jadi teman-teman yang datang ke Gria Bunda Sehat yang melakukan terapi moksa, terutama yang lagi lahiran, itu tuh boleh deh nanti kasih cerita pengalamannya buat feedback kami, apa yang teman-teman rasakan ketika di moksa dan after moksa dalam proses persalinan itu sendiri gitu, supaya itu juga buat tambahan apa ya, data sih buat kita gitu. Karena memang aku rasa moksa ini ajaib banget. Jadi bukan cuma buat persalinan loh ya, moksa ini buat daya tahan tubuh rutin dilakukan setiap hari, buat mengobati penyakit yang biasa, yang ringan sampai yang berat sekalipun bisa gitu. Jadi ini ajaib gitu. Untuk persalinan aja bisa begitu cepatnya dia berefek gitu. Kenapa aku jadi meneliti ya, harapannya ketika ini nanti dipublikasi bisa diaplikasikan oleh teman-teman bidan yang lain dengan SOP tentunya, dengan pelatihan. Kemudian banyak ibu yang tertolong, dia punya pilihan untuk tidak serta-merta langsung induksi, tidak serta-merta langsung SC karena persalinannya berjalan dengan lambat gitu. Karena ada pilihan yang non konvensional atau komplementer yang lebih aman dan lebih nyaman gitu. Mbak Yana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sudah positif hamil lalu 1 SG belum terlihat, itu tidak apa-apa usia 9 minggu. Wah, ini tadi udah dibahas. Nanti kamu balik lagi ke awal video ya. Tidur pagi bahaya nggak buat bumil atau ada pengaruh terhadap kemudahan persalinan? Ya enggak lah, kalau ngantuk ya tidur. Kecuali tidur terus itu yang nggak bagus. Kenapa? Mager itu nggak ngelatih otot, nanti jalan lahirmu kaku, proses persalinan jadi nggak lancar gitu. Tapi kalau tidur pagi itu mitos ya, misalkan nggak boleh tidur pagi. Nggak, kalau misalkan malamnya kurang tidur terus paginya ngantuk ya tidur gitu. Kita nggak boleh ngelawan apa namanya sunnatullah, yang kalau memang ngantuk ya tidur gitu. Malah kalau dilawan nanti malah jadi masalah. Dari Mbak Rasdina, saya mau nanya, kalau induksi alami baiknya dilakukan pada saat umur kehamilan berapa minggu? 36 minggu udah bisa dilakukan. Leni Abel, bidan, pada masuk TM 2 kulit perut jadi kering, pakai normal, sudah dicoba pakai pelembab tapi masih kering. Salah satu dari perubahan kehamilan akibat dari hormon kehamilan adalah perubahan di kulit
gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Pakai pelembab udah bagus, banyakin minum air putih juga gitu ya. Saya dengan jadwal haid yang tidak teratur, apa alat kontrasepsi terbaik ya? Dengan jadwal haid yang tidak teratur, kontrasepsi terbaik apa ya? Gitu ya. Sebenarnya pilihannya adalah Mbak mau jangka panjang apa jangka pendek, semuanya bisa kok gitu. Tapi kalau misalkan pengen haidnya teratur, ya bisa pakai pil KB karena pil bisa mengontrol siklus haid. Tapi kalau pengen yang jangka panjang yang tidak mempengaruhi hormon, ya pakai IUD. Masalah haid yang gak teratur ya dia akan tetap seperti biasa, nggak akan merubah siklus haid gitu. Nur Aini, kalau periksa ibu hamil itu sebaiknya kapan tepatnya? Saya hamil jalan 8 minggu, kadang PP naik speed, khawatir sebenarnya. Begitu tahu positif sebaiknya langsung periksa, karena ada buku KIA yang harus didapat, dibaca, dilakukan screening lewat buku KIA itu di bawah 12 minggu gitu ya. Esti Anggara, minggu kemarin moksa di GBS aku tidur dong sampai sejam dan mbaknya nggak berani bangunin karena takut akunya kaget. Alhamdulillah ya, moksa itu memang selain dia ada efek untuk induksi alami ya, misalkan untuk induksi, dia juga memang ada efek relaksasi. Jadi itu luar biasanya moksa ini, sehingga dalam proses persalinan pun sebenarnya moksa itu bisa mengurangi nyeri persalinan gitu, karena memang ada efek relaksasi. Enak kan after moksa ya, padahal cuman gitu doang gitu ya, tapi bisa bikin tidur nyenyak. Sehat-sehat Mbak Novi, sehat-sehat terus Ibu Bidan, terus semangat dan memotivasi untuk terus berdaya bagi wanita khususnya ibu hamil. Amin, terima kasih ya, sehat-sehat juga buatmu. Salam dari Bekasi 35 minggu. Salam Mbak RP, baca ingin RP. Zirahayu 96. Apakah posisi rahim yang mengarah ke pinggang, rahim terbalik, apakah akan mempengaruhi kehamilan juga persalinan? Retropleksi ya. Di beberapa kali aku temuin memang yang punya rahim retropleksi proses persalinannya lumayan menantang gitu, tapi kalau disiapkan jalan lahirnya bisa lancar gitu, bisa lancar. Cuman memang kadang posisi bayi jadi yang nggak optimal, kadang penipisan mulut rahim juga nggak rata, nggak apa ya, kan mulut rahim tuh menipisnya biasanya rata ya, kadang dia masih agak tebel di bagian atasnya ketika pembukaan sudah besar. Tapi dengan treatment yang tepat, dengan aktif bergerak, dan kemudian dengan persiapan jalan lahir yang udah disiapkan dengan baik, tetap lancar kok gitu. Dila, hari ini ikhtiar beli propolis di GBS. Alhamdulillah, tetap sehat ya. Satu lagi, semenjak masuk TM3 tulang kemolan selalu ngilu, mereng kanan mereng kiri ngilu. Menurut Bu Bidan penyebabnya apa? Nah, bisa jadi symphysis pubis dysfunction, bisa jadi karena ada efek hormon relaksin itu, sehingga panggul kita itu diantaranya itu ada pelvic joint ya, di antara tulang panggul kita di depan sini itu ada pelvic joint. Dia karena efek hormon relaksin tuh jadi overstretch. Kadang posisi sehari-hari juga bisa mempengaruhi. Yoga itu bisa membantu mengurangi nyerinya. Dan ditambah lagi kadang bayi itu mau masuk panggul dengan posisi bisa jadi posisinya nggak optimal, atau memang panggulmu yang nggak balance sehingga dia masuknya juga jadi agak mereng, dan itu bisa menyebabkan nyeri juga. Jadi harus rajin yoga, koreksi posisi sehari-hari, cara jalan, cara duduk, cara balik posisi, itu juga ngaruh loh. Jadi untuk teman-teman yang punya SPD atau symphysis pubis dysfunction atau pelvic grill pain namanya ya, itu kalau misalkan tidur atau turun dari tempat tidur itu Kak bisa pegangan HP-nya, nggak aku contohin ya. Ini aku lagi di sini nih sambil aku contohin ya. Kelihatan kok, kelihatan sudah. Jadi misalkan kamu ini di mobil nih, ini di mobil gitu ya.
terus mau turun dari mobil, itu kalau udah ada nyeri tulang kemaluan itu nggak boleh melakukan gerakan yang terlalu over open hipmu, terlalu membuka terlalu lebar. Jadi jangan gini ya, kalau turun dari mobil jangan begini, tapi kakinya harus diangkat dua-duanya seperti ini. Nah itu juga berlaku hal yang sama ketika kita mau geser dari tidur gini, jangan satu-satu gini, jadi harus dua-duanya gitu, karena kalau enggak akan memperparah. Terus dalam sehari-hari bisa lakukan bisa pakai benggung atau bisa pakai jari yang aku pernah ini kan, pernah aku contohin di TikTok, pernah juga sebenarnya diposting di IG, tapi mungkin udah dibawa banget. Coba aja ke TikTok, kan videonya belum banyak. Ada yang rebozo atau selendang atau jari yang dilipat kemudian diikatkan ke depan baru diikat lagi ke belakang. Nah itu bisa banget ngurangin, dipasang sehari-hari untuk pokoknya seharian deh dipasang, biasanya akan mengurangi keluhannya dalam hitungan beberapa hari atau beberapa minggu gitu. Bisa juga pakai untuk ngurangin nyerinya ya, bisa pakai olesan essential oil blend. Di GBS ada tuh namanya oil muscle. Jadi memang aku racik untuk masalah otot, ligamen, kemudian pokoknya sendi-sendi itu bisa dipakai. Nyeri hamil, nyeri pasca bersalin itu cocok banget pakai. Ada di GBS. Tapi akar masalahnya tetap harus ditangani seperti yang sebelumnya aku bilang ya. Apa kehamilan sungsang di kehamilan pertama berpotensi berulang di kehamilan kedua? Ya, salah satu faktor resiko kehamilan sungsang itu adalah punya riwayat persalinan sungsang sebelumnya. Nah, sebenarnya yang perlu kita evaluasi adalah penyebab sungsangnya sebelumnya itu apa. Kalau memang karena rahimnya yang nggak balance, otomatis bayinya bisa jadi di posisi yang sama lagi nanti di kehamilan kedua. Jadi supaya balance rahimnya ya rajin yoga ya. Kalau misalkan karena stres, bisa juga nih kalau misalkan di kehamilan pertama ibunya stres, kehamilan keduanya dia nggak stres, ya bisa jadi nggak berulang. Karena stres itu juga pada ibu itu bisa membuat bayi itu nggak nyaman. Nah ketika bayi nggak nyaman, biasanya dia ingin menyamankan dirinya dengan mendengar suara nafas dan detak jantung ibunya lebih dekat gitu. Nanti kalau dia udah nyaman, udah stresnya udah hilang nih, si ibunya udah happy, dia bisa balik lagi kepalanya di bawah gitu ya. Saya hamil 36 minggu tapi kerasa ngilu di bagian selangkangan atau tulang mispi. Ini tadi sudah sama ya. Coba melakukan gerakannya sebelumnya aku jawab. Kalau tiap habis jalan cepat dan squat selalu SPD itu wajar nggak Bu Neni? Buka 40 week habis jalan cepat dan squat selalu. Ya itu tadi karena hormon relaksin tadi ya, yang memang bikin tulang kemaluan kita itu bisa jadi overstretch. Sebenarnya tujuannya bagus untuk mempersiapkan panggul kita untuk meluas saat proses persalinan. Tapi mungkin kalau nggak dibarengin dengan postur yang benar, jadinya menimbulkan nyeri. Nah tadi bisa melakukan hal-hal yang tadi ya. Kalau mau IUD di tempat Bu Bidan, waktu yang tepat saat halangan kah? Kapan aja, yang penting dipastikan nggak hamil ya. Aku tuh udah lama ya nggak live, ternyata lumayan ngomong lama itu lumayan ngos-ngosan ya. Dulu loh waktu kelas itu 12 jam biasanya offline ya. 12 jam ngomong terus, mulai dari suara nyaring sampai jadi serak gitu. Ini tuh nggak tahu udah berapa menit sih aku ngomong, kok lumayan capek ya. Mbak Fitri Sandra, agar ASI lancar minum booster apa ya? ASIku seret banget Bu. Yang gini, yang pertama evaluasi dulu intensitas menyusuimu gimana, intensitas mengosongkan payudaranya gimana, apakah memang udah disiplin 1 atau 2 jam sekali dikosongkan. Kemudian karena ASI itu akan diproduksi sesuai dengan permintaan.
Jadi kalau misalkan menyusuinya intensitasnya tidak sesering itu, bisa jadi produksinya memang jadi dikurangin. Kedua, booster ASI yang biasanya aku sarankan di GBS tuh pakai Mam Uung. Ini bukan aku jualan karena pengen jualan ya, enggak. Karena memang udah banyak yang ngerasain testimoni dan harapanku itu memang bisa membantu ya, dan memang selama ini lumayan ngebantu banyak ibu, bukan hanya sebagian, bukan hanya psikis, tapi emang ngebantu. Mam Uung untuk booster asinya, kemudian pijat laktasi arugaan. Jadi tentang pijat laktasi arugaan ini itu luar biasa ajaib juga nih pijat. Pijat ini adalah pijat dan akupresur kombinasi ya, dari dari Filipina. Dan trenernya adalah seorang nenek yang berhasil menyusui cucunya padahal dia tidak sedang menyusui gitu. Dan memang di pelatihan itu para peserta berpraktek yang tidak lagi menyusuin pun asinya bisa keluar, dan yang lagi menyusui udah mulai sedikit asinya banyak lagi gitu. Di GBS udah melakukan dari tahun berapa ya aku lupa ya, 2018 apa ya kita pelatihan itu. Dan memang di Indonesia belum banyak praktisinya. Jadi kalau yang masih wilayah Balikpapan, Samarinda mungkin bisa diusahakan untuk melakukan pijat laktasi arugaan. Nah, pijat laktasi arugaan ini bukan cuma buat ibu menyusui ya. Mulai dari hamil 37 minggu bisa lakukan itu. Jadi dia itu lubang-lubang asimu tuh bisa kebuka lebih banyak sehingga proses menyusui nanti bisa lebih lancar pasca bersalinnya. Kemudian bisa juga buat induksi alami. Dari Mbak Aira Soraya, 28 minggu saya sungsang, 30 minggu lintang, 32 week terakhir cek bayi oblik. Belakangan ini suka kerasa perut kenceng dan bagian bawah perut kayak ketarik, apa itu tanda bayi berputar? Itu tandanya otot dan ligamenmu nggak balance, Mbak. Makanya posisi bayinya juga nggak optimal. Segera balancing, rajin-rajin yoga ya. Nanti bayimu akan di posisi yang pas, karena bayi itu hanya mau di posisi yang nyaman gitu. Kalau dia nggak nyaman di bawah, ada yang kaku, ada yang pokoknya nggak nyaman buat dia, ya dia pasti muter gitu ya. Yoganya harus rajin dan harus benar. Cara mengatasi posisi bayi tidak sungsang lagi bagaimana Bu? Usia kehamilan sudah 7 bulan. Aku udah pernah bahas nih ya untuk sungsang. Yang pasti di YouTube ada, di TikTok ada sebenarnya. Singkatnya kalau untuk sungsang itu sebelum melakukan gerakan inversi kayak niches atau nungging, forward leaning inversion, FLI ya, ini udah pernah diposting loh ya. Jangan males scroll-scroll. Pastikan ligamenmu balance, ototnya balance, rahimnya balance. Jadi harus yoga dulu yang rajin, baru fokus gerakan inversi kayak nungging-nungging gitu. Nungging-nungging kalau nggak balance percuma juga. Nunggingnya itu sehari 8 kali ya. Forward leaning inversinya sehari sekali 3 siklus napas. Scroll lagi lah ya video di TikTok atau di Instagram ini. Zayana, kalau konsumsi Blackmore 2 kapsul sehari nggak bikin BBJ naik ya Bu? Selama ini takut minum BM karena BBJ berlebih. Jangan sampai salah persepsi ya. Blackmores itu isinya adalah multivitamin mineral untuk kesehatan, untuk mencegah cacat pada bayi, untuk mencegah anemia, untuk kecerdasan otak gitu, untuk daya tahan tubuh ibunya. Nggak ada untuk misalkan untuk menggemukkan, nggak ada gitu. Yang bikin gemuk itu makan nasi kebanyakan, makan gorengan, makan kerupuk yang banyak, minum yang manis-manis, makan brownies, donat, es krim, itu yang bikin gemuk, bikin BBJ naik gitu. Ikut yoga minimal hamil minggu keberapa? Kalau nggak punya riwayat keguguran, nggak ada flex selama kehamilan, lebih dini lebih bagus dari awal hamil ya. Tadi udah dijawab nih yang Ayudi, saat halangan kah?
Nggak, kapanpun bisa, yang penting dipastikan nggak hamil. Oke? Lumayan ya, aku udah lumayan pengen istirahat dulu ya. Jadi kapan-kapan kita live lagi. Mau belajar dulu buat persiapan ujian besok. Sampai ketemu di live selanjutnya. Dah, assalamualaikum.